Kenapa nggak ada yang kasih tau Mbak M sebelumnya? Kalau self skill ini merupakan skill yang ternyata sangat valuable dan penting buat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Seriusan nih, banyak yang ngira, termasuk Mbak M dulunya, kalau self skill ini hanya dimiliki dan dipakai oleh para tenaga penjual. Padahal kenyataannya, self skill ini ternyata merupakan skill yang dibutuhin sama semua orang. Mau apapun juga profesi dan latar belakangnya. Efeknya bisa ke dunia personal maupun profesional. Banyak yang taunya tentu kalau dalam dunia profesional, self skill itu penting terutama bagi para tenaga penjual. Soalnya, penjualan itu mayoritas merupakan jantung dari para bisnis yang ada. Yang paling mereka kuasai tentunya cara untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan melakukan negosiasi dengan efektif agar mereka bisa closing. Makin banyak closing, maka performa para tenaga penjual ini semakin bagus. Tapi, yang kadang orang tidak sadari, self skill mereka ini terasa terus-menerus sehingga membangun hubungan dengan pelanggannya jauh lebih baik. Kepercayaan dari pelanggan yang didapatkan dari interaksi personalisasi yang mana membuat kepuasan dan loyalitas pelanggan juga semakin meningkat. Selain itu, self skill yang makin terasa ini membantu untuk beradaptasi dengan perkembangan tren industri, teknologi, dan juga ekspektasi pelanggan yang tentunya sangat penting dalam pasar yang sangatlah dinamis. Mbak M kan bukan salesperson nih mau bahasnya, tapi kenapa self skill penting buat semuanya? Iya. Sekarang Mbak M bahas nih, kenapa tetap butuh ini self skill walaupun kamu bukan tenaga penjual aka salesperson? Berasa gak sih kamu? Mau apapun pekerjaan kamu, sebenarnya tuh kamu tuh diharusin tetap punya kemampuan menjual. Misalnya, menjual ide, solusi, bahkan ngejual diri. Dengan kemana-mana pikiran ini soal ngejual diri. Di sini, maksudnya bikin kamu lebih mudah untuk membuka peluang baru dan meningkatkan karir kamu. Selain itu juga tentunya, interpersonal skill seperti komunikasi, problem solving, emotional intelligence, dan empati kamu akan sangat terasa. Soalnya di dunia kerja, tentunya kamu berinteraksi dengan banyak individu dengan keunikannya masing-masing. Dengan menguasai self skill ini, kamu dapat menghadapi berbagai tantangan yang datang dalam hidup kamu, dan tentunya kamu jadi pribadi yang lebih tangguh. Karena penolakan bukan sesuatu yang kamu anggap sebagai kegagalan mutlak. So, kamu bisa move on untuk ke kesempatan berikutnya. Kebayang nggak maksudnya ini gimana? Gini, di dunia kerja, nggak jarang kamu harus ngejual ide kamu. Ada saatnya kamu ada ide baik itu untuk improve workflow, opportunity baru, efektivitas pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan kamu harus mengumumkakan hal ini ke para atasan kamu. Gimana cara kamu buat mereka ini percaya dan mau mengaplikasikan ide-ide ini tuh merupakan soft skill yang mungkin secara nggak sadar telah kamu kuasai. Even kalau kamu baru lulus dan baru mau masuk dunia kerja, soft skill ini juga terpakai di saat kamu interview. Apa sih yang bikin kamu ini berbeda dari pelamar lainnya? Dan kenapa mereka ini harus hire kamu bukan yang lain? Cara kamu ngebungkus diri kamu ini termasuk self skill di mana kamu harus bisa ngejual diri kamu sebagai sosok yang tepat untuk posisi yang kamu lamar. Nah, kebayangkan jadinya, kenapa soft skill ini penting? Even kalau kamu ini bukan salesperson, sadar nggak sadar, di dunia kerja ini kepake banget. Nextnya, ke kehidupan personal. Self skill itu penting soalnya nih kita kan tahu ya, stigmanya salesperson itu sih apa? Yes, jago ngomong. Dan ini benar, dengan kamu nguasain self skill, kemampuan komunikasi kamu ini akan jauh lebih baik. Why? Soalnya kamu bisa menjelaskan apa yang kamu rasakan atau yang kamu pikirkan dengan jauh lebih baik. Kamu juga akan menjadi pendengar yang baik, pendengar aktif, yang mana kamu bisa menanggapi apa yang orang lain katakan ke kamu dengan bijak. Apa untungnya? Kamu akan terbantu dalam mengatasi konflik. Selain itu juga, ini memastikan pemahaman satu sama lain. Dan tentunya kamu akan jadi lebih pede. Soalnya kamu tahu kamu bisa merepresentasikan diri kamu dengan lebih baik. Contoh penerapan skill sales dalam kehidupan personal kamu tuh kayak, kalau kamu tuh mau yakinin pacar kamu deh buat pergi ke satu tempat ngedate yang baru. Ngerekomendasiin game atau film ke teman kamu buat mereka mau main atau nontonin. Atau sesimpel ngebikin tempat hangout berikutnya itu di tempat yang kamu mau. Yes, itu semua sadar nggak sadar menggunakan self skill. Nggak sekedar kepribadian kamu yang memang nice. Sekarang jadi pertanyaannya, self skill apa aja sih sebenarnya dibutuhin di kehidupan sehari-hari dan cara penerapannya? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya active listening.
Active listening ini dibutuhkan untuk komunikasi yang lebih baik dengan orang sekitar. Caranya simple. Awalnya, kamu tuh butuh memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang orang lain katakan. Dan selanjutnya, kamu menanyakan pertanyaan klarifikasi atas hal yang kamu belum yakin betul. Jadi, kamu akan semakin paham atas perspektif orang tersebut. Atau, kamu bisa mengulang kata-kata lawan bicaramu untuk konfirmasinya. Hal ini menunjukkan kalau kamu ini benar-benar memperhatikan lawan bicaramu. Contoh simpelnya aja nih. Kalau kamu ada sohib yang lagi curhat soal masalah mereka, jangan langsung borbandir mereka dengan wejangan atau nasihat. Apalagi motong pembicaraan mereka. Tapi kamu diem, dengerin dulu dengan fokus. Jadi kamu tahu sebenarnya masalah apa yang dialamin. Dan juga perasaan mereka tuh seperti apa. Terkadang nih, ada yang cuma mau ngeluapin aja, gak mau nasihat atau wejangan. Cuma butuh didengerin. Oke? Yang kedua ada namanya komunikasi secara persuasif. Hal ini dibutuhkan terutama di bidang profesional. Gimana caranya kamu ini ngeyakinin atau negosiasi? Cara simpelnya, kamu tahu dulu lawan bicara kamu nih atau audiens kamu seperti apa. Kemudian, cara bicara kamu termasuk bahasa tubuh kamu ini akan bermain peran juga. Bahasa tubuh yang terbuka, misalnya tidak menyilangkan tangan ketika kamu berbicara, atau juga eye contact dengan audiens nih. Tone yang kamu gunakan saat berbicara juga nggak lebay, nggak dibesar-besarkan, tapi lebih ke sincere. Honesty goes a long way to build trust. Skill ini akan sangat berguna. Contohnya ketika kamu mengajukan ide untuk proyek kamu. Kamu butuh untuk yakinin orang lain tentang manfaatnya. Layaknya seorang sales yang meyakinkan pelanggan untuk membeli suatu produk atau jasa. Yang ketiga, ada problem solving. Ketika kamu menghadapi masalah, fokus kamu bukan untuk menyalahkan siapa, tapi gimana cara mengatasinya. Gimana cara cari solusi terbaik atau kalau melibatkan dua belah pihak, gimana cari win-win solution-nya. Contohnya nih, kamu sama sohib kamu debat soal destinasi liburan. Kamu maunya ke pantai, tapi sohib kamu maunya ke gunung. Daripada debat 7 hari 7 malam, cari deh win-win solution bagi kedua belah pihak. Mungkin kamu bisa nawarin opsi seperti berlibur di daerah pantai yang dekat dengan jalur pendakian, atau bergantian pergi ke pantai dan juga gunung, sehingga semuanya senang nih. Yang keempat adanya empati. Kedengarannya klise ya, tapi empati itu memang dibutuhin banget di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau ada case di mana kamu debat sama teman kamu soal bubur diaduk versus bubur gak diaduk. Kamu tipe orang yang ngaduk bubur, tapi teman kamu kekeh kalau yang bener ini makan bubur gak diaduk. Terapin empati dalam perdebatan bubur diaduk versus gak diaduk ini, ya dengan memahami kalau sebenarnya tuh gak ada cara makan bubur yang benar atau salah. Mau diaduk kek, mau gak diaduk kek, ya udah gitu. Soalnya kan preferensi orang beda-beda ya. Kalau kamu enjoy makan bubur diaduk ya monggo. Teman kamu enjoy makan bubur gak diaduk ya udah silakan. Toh gak ada pihak yang dirugikan kan. Oke, yang last but not least yang kelima, negosiasi. Tujuan negosiasi ini kan juga win-win ya buat kedua belah pihak. Nah, berasa gak sih kamu itu sebenarnya nerapin skill negosiasi ini lebih sering daripada yang kamu kira? Misalnya, kamu mau beli barang di pasar, mostly orang bakalan nawar harganya kan. Atau juga nih kamu lagi mau beli merch K-pop atau merch anime atau game dari FJB. Biasanya kamu bakalan nego juga kan. Misalnya harga 100.000, kamu chat nih orangnya, Gan atau Sis, boleh nggak 80.000? Kalau boleh saya ambilnya langsung. Well, ini masuk negosiasi loh. Kamu tawar-menawar dengan penjual untuk mendapatkan harga terbaik. Gimana? Sales skill itu sebenarnya very valuable di kehidupan kita kan. Meskipun bukan salesperson, ternyata sales skill yang berbagai macam ini sadar nggak sadar tuh udah diterapin di kehidupan sehari-hari. Menurut kamu, sales skill apa lagi sih yang ternyata tuh penting di kehidupan sehari-hari dan belum Mbak Em mention? Share jawaban kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!